Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran selalu mendapat perhatian Tuhan. Orang-orang yang selalu hidup menurut jalan kebenaran itu bukan hanya sekedar diperhatikan, bahkan kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan itu menaruh perhatian, tertuju perhatian Tuhan kepada orang itu. Dan telinganya mendengar setiap teriakan mereka yang minta tolong. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, tidak lepas dari masalah, itu pasti. Tetap ada masalah, tetap ada kesulitan. Tetapi ketika engkau hidup dalam kebenaran, dan ada masalah terjadi dalam hidupmu, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruanmu. Dan bukan hanya mendengar, bahkan Tuhan yang akan melepaskan engkau dari segala kesesakan yang terjadi dalam hidupmu. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita untuk selalu menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas segala hukum apapun, di atas segala pengetahuan apapun, di atas segala nasihat siapapun. Ya, semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi artinya ketika hidup kita selalu mendasarkan diri berdasarkan firman Tuhan, bisa dikatakan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran artinya segala sesuatu akan diuji dengan firman tadi. Ya, jadi kalau ada nasihat orang gak sesuai firman, lupakan. Kalau ada pandangan orang tidak sesuai firman, lupakan. Pokoknya hidup jadi orang benar adalah hidup menurut kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, ketika kita hidup
menurut jalan kebenaran, maka Tuhan memperhatikan akan hidup kita. Dan Tuhan selalu mendengarkan ketika kita berseru minta tolong. Saat kita dalam kesulitan, saat dalam kesesakan, saat dalam permasalahan hidup, kita tidak pernah sendiri sebab ada Tuhan yang terus memantau, memperhatikan akan hidup kita. Dan bahkan mendengarkan setiap seruan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan panggil yang lain, jangan lari kepada yang lain. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia mendengarkan engkau dan Dia akan melepaskan engkau dari segala kesesakan. Dikatakan segala apapun kesesakan yang kau hadapi, Tuhan akan melepaskan engkau. Luar biasa ya. Mari jadikan firman Tuhan ini selalu menjadi kebenaran dan pegangan bagi hidup kita. Ya, jangan hanya tahu saja, oh ada ayat seperti itu. Tetapi pastikan engkau mengimani dan menghidupinya. Ya, sebaliknya Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Tuhan gak suka atas orang-orang yang jahat. Tuhan tidak mau peduli dengan orang-orang jahat. Tetapi orang-orang benar selalu ada dalam pandangan Tuhan. Selalu ada dalam perhatian Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau mau hidupi kebenaran, jangan lupakan untuk selalu mengikuti kebenaran. Termasuk diantaranya, jangan pernah melupakan ibadah. Nah, ini juga perintah Tuhan. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Hari ini, hari Minggu, ayo kita siapkan diri. Ambil waktu untuk ibadah. Entah jam berapa di gereja saudara. Ada yang jam 6, ada yang jam 7, jam 9, jam 4, jam 5, atau jam 7 malam, terserah. Ya, yang penting tetapkan hati untuk mengutamakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab ini salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang benar yang selalu mengikuti kebenaran. Ya, kita orang benar bukan karena enggak berdosa, tapi kita sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus. Dan selanjutnya, tetaplah tinggal dan hidup dalam kebenaran. Jadikan firman Tuhan patokan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Ya, bahkan Tuhan peduli akan hidup kita. Ketika engkau berseru kepadanya, Dia yang akan menyelamatkan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi ini Tuhan. Betapa pentingnya kami hidup dalam kebenaran. Kami yang berdosa sudah dibenarkan oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami menyadari bahwa ada Engkau Tuhan yang peduli. Engkau selalu memperhatikan, mata-Mu tertuju kepada setiap hidup kami. Orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Dan lebih daripada itu, ketika kami berseru, Engkau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap seruan kami. Dan bahkan Engkau juga Tuhan yang akan menyelamatkan, menolong, dan melepaskan kami dari segala kesesakan yang menghimpit hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.